Kita akan melihat seperti apa eksekusinya karena ini adalah match point. Harus bisa berjalan di luar bracket atau tetap stay on upper karena game yang kelima akan segera kita saksikan. Ya, dan inilah dia last games di hari kedua knockout stage mempertemukan Geek Farm Indonesia berhadapan dengan Burmese Goalsby Myanmar. Dan yang pasti ini akan menjadi match penentu apakah Geek Farm masih berada di upper bracket. So welcome to Land of Down. Oke, ada Purify yang dibawakan oleh Aboy dan juga Cadera sebagai bentuk respect, tapi kayaknya kali ini agresif gameplay dari Baloyski yang harus membuat dirinya pun tergerus HP-nya. Ya, dan ini harus berhati-hati juga dengan, memang ada 2 Purify yang dibawa oleh Geek ya, tapi jelas Marky ini bisa terkena implosion. Jadi ini harus berhati-hati juga untuk melihat positioning yang bakal dimainkan oleh Blinks. Ya, wow. Dan bahkan ada recall yang dilakukan oleh Baloyski juga ini membuat harusnya zoning out tidak akan dimaksimalin lagi di early game. Tapi dari segi emblemnya nih Om, 3 agility. 3 agility ya yang dipakai juga. Dan sama-sama dengan pull yourself together untuk kedua roamer. Dan wow, ini menarik nih, karena dengan pull yourself together yang dipakai berarti flicker dari Blinks ini akan lebih cepat. Ya plus ada conclusive blast juga kan. Sama-sama nih dari kedua belah roamernya dan Stitch bakal di press. Wow, ini Stitch kehilangan banyak HP loh, hampir aja bisa terkena pick off-nya di menit-menit awal dan akan cukup merugikan untuk Burmese Goals. Dan bahkan backup-an sudah mulai datang juga. Donald Wolfking, Baloyski coba mau untuk menghindar, Purify dikeluarkan tapi flicker. Baloyski timing yang sangat tepat. Karena dari Burmese Goals juga mereka udah mulai sadar bahwa keberadaan dari Stitch-nya ini cukup terancam. Rotasi jadinya dilakukan ke arah top lane aja. Mengingat XP lane mereka adalah XP lane yang cukup strong. Jadi ya kuat-kuat aja dan baik-baik saja nampaknya di XP. Ya, dan di bottom ya oke lah, masih damai sampai dengan sejauh ini. Kita belum melihat ada yang benar-benar berbahaya, kecuali tadi serangan yang di build up ke top, di mana mereka mengandalkan Stitch yang sudah low HP sebagai bait. Dan itu masih bisa di-dodge juga oleh Geek Fam. Dan sekarang di Turtle yang pertama, inilah yang wajib untuk dituju juga. Dan Shadow sejauh ini bermain di EXP lane, dia cukup tenang. Meskipun berhadapan dengan 2 hero yang bisa tiba-tiba mengubah posisi dia. Ya, tapi lihat inisiasi coba dilakukan Lina. Wow, menarik dengan vengeance-nya. Tapi untung masih bisa menghindar. Di sisi lain, Special Migration sekarang Blink X. Kehilangan 2 bar HP nggak jadi masalah. Tapi Turtle pertama akan lebih di-prepare oleh Geek Farm. Oke, dan begitupun dari Nico beserta Shadow, tapi Luke sudah men-zoning out keberadaan dari pemain-pemain Burmese Goals. Tapi flicker! Implosion dan dikeluarkan. Timing yang sangat tepat, tapi backup-an juga dilakukan dengan Final Session dibuka dalam Real Operations. Dibuka dengan Netherrealm, tapi first blood didapatkan karena Blink X pertukaran memang ada dengan Marky. Tapi Luke juga ditangkap dengan 3 member yang didapatkan oleh Nico. Wow! Implosion, flicker, dan eksekusi dari sebuah Daisy Mat menghasilkan triple kill untuk Nico. Ini menjadi sebuah snowballing effect yang mengerikan bagi seorang Martis. Ya, dan Martis hero yang memang butuh snowball dari early. Dan ini dapetin triple, dapetin purple buff milik lawan. Akan membuat Nico cukup powerful untuk di early. Untuk bisa melakukan raid, masuk ke jungle milik Geek Farm sekarang. Lihat bagaimana invasi langsung. Burmese mereka gak kendor di sana. Paksa flicker. Udah dipakai juga oleh Baloyski dan masalahnya nggak cuman triple kill, Turtle dan juga purple buff diamankan. Ya itu yang penting, turtle-nya juga dapat, purple-nya hilang, levelnya jelas langsung berbeda. Ini untungnya banyak banget sih dan udah mulai concern juga dari Burmese Goals, mereka akan mengganggu keberadaan dari Cadera nih. Lain Cadera yang cukup ramai ya sekarang. Belum lagi Cadera memang butuh item juga buat jadi Implosion. Lagi-lagi Implosion, Secret Hammer dibuka, ditarik Shadow Stampede, combo-wombo dari semua crowd control yang dimiliki oleh Burmese Goals. Tapi untungnya Marky masih bisa mencari celah nih untuk mengejar experience-nya. Mencoba untuk mendapatkan kembali untuk jungle dari Nikonya. Sedangkan ya Shadow ini akan dibiarkan sendirian aja ya. Dipercayai ya udah kamu mandiri. Nah, tapi Marky luar biasa juga karena secara level dia nggak tertinggal 2 level. Tapi hanya dengan 1 level yang sebentar lagi juga akan sama levelnya. Polanya masih dipegang lah ya. Tapi Lina ada Clock of Destiny jadi item pertama. Masih tetap standar, berarti mengincar untuk durability yang bisa dimainkan sebagai mage sembari bisa mendapatkan juga untuk magic power. Sedangkan Blinks ini dia Implosion yang hit 2 kali bahkan ya kalau kita bisa bilang. Tadi 1 yang besar di Turtle dan juga tadi 1 menuju ke Baloyski. Iya, dan itu repot banget ya sekarang karena kita tahu sendiri kombinasi Implosion Flicker itu kan bisa langsung nge-trigger efek stunnya juga. Itu akan mempersulit nantinya Geek Farm. Apalagi Purify yang memang di bawah hanya oleh Cadera juga Aboy.
Ya ini serangan kejutnya punya potensi yang gede banget ya dari Blinks-nya. Cuman Turtle yang kedua sekarang akan diambilkah tapi Marky kegeser. Ya itu nggak bisa sih, special migration langsung di cancel dan Blink X juga mempersiapkan kembali. Berada di bagian depan sana, Implosion dipersiapkan tapi Luke menghindar dari semua split-split yang dikeluarkan. Blink X, Implosions kembali masuk, tapi lihat backup dengan Emo Vandit berhasil menghindari. Netherrealm dibuka, Reward Manipulation diaktifkan. Aboy lagi-lagi mendorong mundur 3 member dari Burmese Goals, tapi Luke terkena dari teammates. Target keduanya Aboy, double kill bahkan mencari keberadaan dari Marky yang nggak punya cukup banyak HP, berhasil menghindar dari Downfall of King. Baloyski merelakan outer turret mid lane mereka. Waduh, ini sebuah kerugian yang massal dari Geek Fam. Mereka kehilangan Turtle, mereka kehilangan Aboy. Dan kita bisa melihat bagaimana di gold lane-nya juga udah ditekan terus-terusan sama Stitch. Ya, Cadera butuh item tapi Stitch memberikan pressure. Dan tadi ketika tumbangnya Aboy, itu shieldnya udah habis tadi. Pas shieldnya udah hilang juga. I'm offended yang mahal dari Baloyski. Akhirnya mendapatkan Stitch untuk pertama kalinya. Yap, itulah sebuah titik ya. Bisa setidaknya mendapatkan kompensasi atas kerugian yang tadi baru saja didapatkan oleh Geek Fam. Rotasi ke arah top lane, special migration. Untungnya Lina masih megang Purify, jadi cukup aman untuk disengage. Tapi pressure belum stop ya. Cadera ini fokus banget nih untuk mendapatkan minimal 1 outer turret top lane terlebih dahulu. Tapi jangan lupakan kehadiran kembali dari seorang Shadow yang sekarang bergerak ke arah top lane. Ya ini udah tukeran ya. Dan bahkan Marky yang terlihat di atas membuat Nico berani untuk ambil purple buff di Geek Fam. Ini mulai ada satu cross jungle lagi. Gak mau rugi sih memang ya semua konsepnya dapetin sedikit bayaran. Tapi ya dengan adanya pertukaran sisi, bagaimana Stitch-nya sekarang udah bergerak ke arah bawah. Iya, tapi memang Nico dengan 5 poin kill-nya dia udah terlalu snowball sih. Dia bakal susah untuk bisa di pick off, apalagi ketika portal call masih ada dan sekarang Conceal Play Blink X mempersiapkan inisiasi dari bagian belakang. Cadera terlihat, tapi untungnya masih ada backupan dari Void Blast yang dikeluarkan. Tapi Amel Bandit fokus ke Shadow. Masih sempat menggunakan Netherrealm dan Lina. Itu digunakan pada saat Turtle yang ketiga akan segera hadir. Dan bahkan mirror terjadi. Bagaimana outer bottom turret juga berhasil untuk dihancurkan di tangan dari Stitch-nya. Tapi ini juga leveling dari Marky udah mulai ketinggalan nih. Ada gap 2 level antara kedua belah jungler, Om. Iya, dan Implosion juga masih disimpan tadi oleh Blink. Dia nggak buka Implosion, cuma menunggu adanya Purify yang di-trigger. Dan belum ada Purify yang dipakai oleh Geek Fam, jadi belum dipakai juga untuk Implosionnya. Ya ini bakal susah sih sebenarnya kalau team fight lagi ya. Karena Blink X Blink X yang dituju, Emo Bandit connect. Fokus, langsung all in karena Blink X. Berhasil didapatkan, Baloyski flicker defensif. Tapi Shadow di bagian belakang sana masih mencari target yang utama. Mencoba menghindar tapi terkena full stack. Untung masih belum ada split-split yang dibuka oleh Shadow. Dan kali ini dibuka dan Marky yang tertangkap. Violet Requiem di waktu yang tepat membuat Shadow round play sudah. Final splash meskipun monster kill dikantongi oleh Nico. Tapi kali ini dengan 2 member didapatkan keuntungan ada di tangan Geek Fam. Oke. Dan itu bermain terlalu dalam juga dan perlu diingat final slash bisa bikin out of position. Dan overextend yang dilakukan oleh Burmese tadi langsung terpunish. Ini Cadera coba untuk 1v1 dan Stitch hampir saja didapatkan. Mumpung masih belum ada Wind of Nature ya. Ini masih bisa nih dia tabrak-tabrak kayak gitu. Kalau udah ada Wind of Nature, itu bakal beda cerita namun. Ini akan menjadi perfect turtle untuk Nico. Iya, padahal itu Nico gak ada retribution. Tapi ada second hammer jadi yang ngedorong banget. Karena second hammer ya tadi. Dia bahkan sekarang point kill. Dia akan bisa dikejar dari output ada Striker sudah satu bagian armor. Jadi damage yang diberikan sampai ini akan sedikit diterima. Pegang ya perbedaan 2 level Nico-nya sama sekali kalau tershuttle nantinya ini bakal jadi poin mahal. Tapi perlahan pasti juga dari Geek mulai mempersempit dari segi gap. Dan sekarang memang Cadera dia belum juga selalu melakukan split push-nya. Satu timing yang tepat agar membuat nantinya item yang dibutuhkan semua. Tapi Nico udah banget loh. Dia ugal-ugalan maju sendiri ya. Memang fokusnya ada 2. Tapi Baloyski di bagian lain mencoba untuk menghilangkan nyawa dari Blink X terlebih dahulu. Masih bisa diselamatkan dari Netherrealm. Implosion
membalikan keadaan. Meskipun Stitch down, tapi Balowski juga dihilangkan. Dan sekarang Nico gak punya momentum untuk Mortal Coil karena dia pun di shutdown sudah beserta dengan Lina dan menjadi keuntungan penentu Geek Farm. Shadow yang tersisa masih menahan flicker tapi dia gak bisa untuk selamat. Yes, 3 menang. Killing spree diamankan juga. Ini menjadi sebuah modal lagi buat Cadera yang belum tumbang sama sekali. Outer middle turret akan ditarget oleh Geek Fam dan sekarang ini adalah titik balik untuk mereka bisa menguasai game yang kelima. Tapi lihat gimana. Untungnya Lukman sama Vengeance dan sekarang kondisi Geek Farm yang memegang kendali. Ya, itu hanya untuk mengeluarkan semua atau siapapun yang berada di balik turret tadi dan gak ada sama sekali yang stay di sana. Dan purple buff dicuri oleh Marky. Lord juga akan spawn sebentar lagi. Keunggulan yang diperoleh Nico di awal ini sudah mulai terisa dan bahkan tadi dia harus terkena shutdown. Iya, itu mahal banget kan shutdown yang akhirnya bisa diciptakan oleh Geek Fam. Ini udah mulai menemukan tempo dan titik baliknya mereka untuk bisa mengembalikan keadaan. Karena dengan adanya penguasaan dari segi map yang kali ini dipegang sama Geek Fam, menurutku udah mereka set up duluan. Nico juga masih siap ya. Kita cek di mana memang Nico masih memiliki satu level di atas dari Marky. Jadi mau gak mau harus sudah menggunakan juga nih inisiasi untuk dilakukan lagi. Ya karena power retribution sih yang nanti bakal terasa ya ketika di area Fortress. Tapi bakal dicari ulur dulu sepertinya ulurnya. Tapi lihat dari arah belakang Shadow. Wow, Cadera yang dituju, tapi Cadera masih pakai memang image dan dia pun menghindar dari sergapan Shadow. Di bagian belakang sana coba untuk memberikan backupan, tapi sepertinya Shadow gagal dengan split-splitnya. Timing yang tepat karena sekarang nggak ada flicker, nggak ada split-split, tapi implosion flicker. Lihat gimana Blingas menangkap 3 member dari Geek Farm. Mencoba untuk NetherRealm, tapi dalam ruang Malaysia satu member jauh itu Marketplace 2 tadi bukan oleh Cadera. Membalikan keadaan dan namun Fender 2 man sama dari Burmese Ghost. Bahkan Nico juga dihilangkan. Misalkan Lina dan juga Shadow. What can you do Shadow? Berhasil juga ditangkap dan terwipe out sudah. Geek Farm Indonesia meluluhlantakkan 5 member Burmese Ghost. Ya, berawal dari Cadera yang tadi ke-trigger juga dari segi Purify-nya. Targeting yang dilakukan oleh Shadow gak berhasil, tapi Implosion yang sayangnya tidak ada follow-up damage. Ini dimanfaatkan dengan begitu baik oleh Geek Fam. Mana Fast? Lina, kalau nggak pick up lagi dia nggak punya pasif. Dan sepertinya di all-in sudah. Lina kembali dieksekusi pada saat Lordnya masih 20 desain. Iya, tapi itu implosion yang memang sia-sia tadi ya. Ketika semua terkumpul di sana, real world manipulation langsung dibuka. Dan real world itu yang memaksa team fight harus dilakukan bonus. Kuncinya masih ada di Yves ini ya. Makanya ya, kita tahu bagaimana Yves ini menjadi pengganggu untuk Faramis yang dipaksa untuk rapat semua. Dan ya, ini dia dari segi game juga, tapi Special Migration udah mulai kelihatan jadi teror tersendiri ya. Ya, ini udah presisi dari Marky ya dengan special migration dia. Glowing one untuk Avoy. Damage-nya juga sudah mulai dapat bagi Yves. Continuous damage yang bisa diberikan dari Vault Blast dan Vault Crystal. Lord sudah berjalan juga ini kan bisa ditahankan untuk Burmese karena mereka masih bisa tahan kalau mereka defense-nya agak terkendala sedikit. Dan sekarang sudah mulai lagi dengan kosong play-nya. Balowski, lihat Balowski, matangkan Balowski menuju ke arah satu base turret di bagian bottom lane dan 2 base turret dihancurkan. Ini ingat Lord yang pertama, tapi 2 base turret berhasil dihancurkan oleh Geek Farm. Nah, di zoning keputusan si Aboy, Balowski berganti-gantian dari Lordnya masuk ke arah base dan bakal dikawal oleh Geek Fam. Apakah Implosion kembali menjadi mimpi buruk tapi Remote Implosion dan kepada Flash mengembalikan keadaannya. Udah nggak ada lagi NetherRealm dan ada Cadera. Blessing 2 yang masuk memporak-porandakan Burmese Ghost. Blink X down dan sekarang lihat Vengeance Look mencari target ketiga karena sekarang Shadow kehilangan cukup banyak SP-nya dan Destiny lumayan terbuka. Dan this is it! Geek Farm ID mengamankan upper bracketnya di M5 World Championship. Oke, tanpa jungler asli dari Geek Fam, mereka mampu membuktikan bahwa mereka stay on upper bracket. Memaksa Burmese Ghost berjuang lebih keras lagi di luar mereka, tapi ini dia perjuangan tim Indonesia kita yang membuat dari Bang Rizky bisa langsung pulang dan makan fried chicken. Tarikan Ruby juga tadi.